Anies lebih memilih main peti mati ketimbang tekan angka kematian. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Anies Baswedan ini pemimpin yang berjiwa jahat. Orang ini terlalu banyak berkata-kata namun tidak ada kerjanya sama sekali. Apa yang dia kerjakan selama ini hanyalah sebuah bualan belaka. Semua yang ia katakan banyak yang hanya sebatas kata-kata. Kata-kata yang ia munculkan kelihatannya keren. Ternyata hanya janji bau surga. Di dalamnya ternyata panas. Panggangan daging memang wangi, tapi ternyata panas sekali di dalamnya. Orang ini penuh dengan tipu muslihat, mengundang kebencian dari masyarakat yang menyesal pernah memilihnya. Membangun tempat testing massal di Jakarta ternyata hanya ngibul. Dia pernah ngomong ke Deddy Corbuzier, semua akan bahu-membahu membuat testing massal di Jakarta. Sampai-sampai Om Deddy tidak sadar dikibulin. Katanya smart people, tapi dikibulin stupid people, kok percaya saja. Akhirnya, di mana tempat testing massalnya di Jakarta? Semuanya adalah usaha dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat membangun tempat testing di berbagai laboratorium sehingga hasil testing sangat tinggi sekarang ini. Menekan angka kematian ternyata hanya ngibul. Yang terjadi adalah angka positif naik, angka kematian naik. Bikin peti mati, ternyata banyak yang masuk ke peti mati. Bikin beberapa tugu peti mati di sekeliling Jakarta menebar teror. Ternyata masyarakat pendukung Anies kebanyakan lebih mau masuk kubur ketimbang hidup untuk bekerja, membangun kehidupan. Kalau saya ada di Jakarta, saya akan ketawain kalian semua, wahai pendukung Anies. Perbaiki sistem healthcare alias pelayanan kesehatan, ternyata ngibul. Healthcare malah kolaps. Jakarta penuh dengan ICU. Orang-orang malah cari ruang ICU di berbagai rumah sakit, tidak ketemu. Keliling puluhan rumah sakit tidak ada ICU, tapi keluar-keluar Jakarta masih cukup. Dengan ngomong Jakarta masih cukup ruang ICU, orang makin masuk ke ICU. Mereka cari semua tempat, ternyata ngibul. Manusia ini adalah manusia yang memberikan harapan palsu. Tukang bohong, apalagi belakangan ini Surati ke Duta Besar di Jakarta untuk sumbang rusun Nagrag. Kalau mau diteliti, Anies ini diduga kuat bukan minta sumbangan untuk rumah sakit darurat, tapi untuk membangun rusun. Kemudian dijual dengan harga tinggi. Padahal ratusan miliar untuk Formula E sudah dibuang. Saya kira KPK selama ini nggak berani usut kasus Anies karena ada Novel Baswedan. Ternyata setelah Novel Baswedan dibuang dan Febri Diansyah kabur, tetap saja KPK belum berani, bubarkan sajalah. Jangan bilang kadrunya hanya ada 75, bisa saja lebih. Tapi ada yang faker, siapa yang bisa tahu? Siapa tahu ada ratusan kadrun lain yang masih membela Anies, berikhtiar menyelamatkan daripada pembatasan, ternyata hanya ngibul, tidak serius. Minta sumbangan ke Dubes adalah hal yang paling memalukan. Melangkahi wewenang pemerintah pusat, akhirnya dipermalukan oleh diri sendiri. Anies ini busuk, hatinya gak bersih dan bisa dianggap munafik. Para pendukungnya sekarang lagi aktif di Twitter nih untuk minta Jokowi mundur. Padahal yang harus mundur itu si Anies Baswedan, gubernur ayat dan mayat. Ingin menyelamatkan kota Jakarta tapi ternyata urusnya peti mati. Memang sih Anies pelayan peti mati terbaik. Karena keuntungan dari warga DKI Jakarta saat itu memilih Anies adalah dijamin mati masuk surga. Jadi kalau mati harus disiapkan kuburan. Beli peti mati memang lebih cuan sih, karena butuh uang untuk tanah, lalu peti mati. Kalau orang hidup kan gak bisa diduitin banyak-banyak, beli putus istilahnya begitu. Kelihatannya, peti mati ini menjadi bisnis terbaik buat Anies Baswedan melempar semua pendukungnya ke kuburan dengan janji surga. Anies lebih memikirkan kematian rakyatnya daripada mengupayakan kehidupan. Kehidupan yang harusnya diperjuangkan, malah dibuang begitu saja. Tidak ada faedahnya orang ini. Orang ini buat kota Jakarta justru menjadi duri dan racun yang merusak komunitas. Dosa apa yang dikerjakan oleh rakyat Jakarta sehingga mereka bisa sebodoh itu memilih Anies Baswedan? Semua yang dia bicarakan di media, baik saat dia pakai masker atau menunjukkan tampang aslinya tanpa masker, sangatlah merupakan tipuan belaka. Kebijakan yang mereka buat sungguh dungu. Sungguh tidak mencerminkan sila kelima, karena dia hanya gubernur terkurang pintar. Membangun narasi busuk dan narasi rasis. Semoga orang ini cepat disegerakan. Begitulah segera-segera. Bagaimana menurut Anda? Memalukan. Anies minta ember sapu pel ke dubes asing. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com.
Sebelumnya saya sudah menulis tentang terbukanya aib Gubernur Anies gara-gara anak buahnya membuat postingan di akun medsos resmi Pemprov DKI Jakarta. Bagi kita sih aib namanya. Entah bagi Anies ya, apakah itu juga dia anggap sebagai panggung politik? Bisa jadi. Ini tentang permintaan peralatan buat memenuhi rusun Nagrek di Cilincing, Jakarta Utara yang sekarang jadi tempat tambahan isolasi pasien COVID-19. Ini sesuai dengan keputusan Gubernur atau Kepgub Anies nomor 675 tahun 2021 tentang perubahan atas Kepgub nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi terkendali milik Pemprov DKI dalam penanganan COVID-19. Kepgub ini sendiri sudah ditandatangani oleh Anies sejak tanggal 31 Mei 2021 dan sudah sempat ditagih oleh pihak Kapolri tanggal 21 Juni 2021. Artinya belum dikerjakan dong. Dan postingan di akun medsos Pemprov DKI itu dibuat pada sekitar tanggal 24 Juni 2021. Dari timelinenya saja sudah jadi aib ya, karena kita jadi menyaksikan betapa leletnya Anies bekerja, sampai-sampai sempat ditagih sama Kapolri. Itu pun tidak juga diselesaikan, karena postingan anak buahnya di akun medsos itu isinya meminta bantuan warga masyarakat untuk ikut melengkapi peralatan di Rusun Nagrek. Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ingin membantu untuk beberapa kebutuhan logistik dasar untuk kamar isolasi dan sarana poliklinik. Disertai rincian peralatan yang diperlukan, antara lain 5.000 set tempat tidur, 5.000 buah gayung, 5.000 buah ember ukuran sedang, 5.000 buah kipas angin berdiri, 5.000 buah meja kecil lipat, 5.000 buah kursi lipat, 5.000 buah larutan disinfektan 5 liter, 5.000 buah kanebo, 5.000 buah sapu lantai, 5.000 buah alat pel lantai, 5.000 buah jemuran handuk, 500 unit dispenser, 520 unit tempat sampah 20 liter dengan tutup, 2 unit freezer box, 8 unit komputer, 5 unit printer dan 2 unit laptop. Postingan ini diberi judul besar, Jakarta Memanggil, mirip dengan panggilan demo yang pernah terjadi beberapa waktu lalu kan? Kayaknya yang bikin ngadrun ini. Permintaan peralatan ini tentunya sangat blunder dan memalukan. Sementara Anies buang-buang duit rakyat lewat Formula E dan berbagai penderian patung serta tugu. Terus pakai ngecat-ngecat atap dan juga sempat-sempatnya menghabiskan sekitar 30 miliar rupiah membuat jalur sepeda permanen yang hanya difungsikan dalam beberapa jam sehari. Itu pun yang menikmati tidak 100% semua warga kan? Lah ini sekarang kok minta-minta peralatan, macam ember dan gayung. Duh, kita yang melihatnya saja malu. Ternyata aib memalukan ini tidak berhenti terbongkar di sana saja. Pagi ini ada teman yang membagikan sebuah surat lewat grup WA. Surat itu berkop Pemprov DKI Jakarta, sebagian sekretariat daerah atau sekda di bawah Biro Kerja Sama Daerah, tertanggal 28 Juni 2021. Surat itu berbahasa Inggris dan ditandatangani oleh Andika Permata. Dilansir dari wartakota.tribunnews.com, Andika Permata adalah Kepala Biro Kerja Sama Daerah atau KSD Sekda DKI yang dilantik oleh Anies pada bulan Agustus 2020 silam. Berarti nama pejabatnya sudah benar ya? Nah, sekarang isinya. Isi surat ini sama persis dengan permintaan Pemprov di akun medsosnya, yakni minta-minta peralatan untuk melengkapi Rusun Nagrek Cilincing sebagai tempat isolasi pasien COVID. Bahkan ada tambahannya, katanya untuk melengkapi rumah sakit umum di Jakarta. Antara lain, yang diminta adalah 20 tenda serbaguna untuk keperluan emergensi, 300 full bed, 30 ventilator, dan seterusnya hingga 12 item. Surat ini ditujukan bukan ke warga Jakarta, melainkan kepada para duta besar negara asing yang ada di Jakarta, tanpa menyebut secara spesifik nama-nama duta besar tersebut. Artinya surat ini dikopi saja, lalu disebarkan. Kayak surat-surat minta sumbangan dari kelurahan, RT atau RW. Lengkapnya surat itu di bawah ini. Surat ini sudah beredar luas di media sosial, khususnya yang saya sempat cek di Twitter. Juga sudah diangkat jadi berita oleh suara.com. Mengenai validitasnya, silakan saja Pemprov DKI mengklarifikasinya ya. Karena yang mempertanyakan bukan hanya saya dan suara.com, juga para netizen. Opini yang saya tulis di sini berdasarkan asumsi bahwa surat itu benar, karena isinya sama dengan postingan Pemprov DKI sebelumnya di akun resmi mereka dan yang tanda tangan juga benar pejabatnya. Tanpa ditebak terlalu rumit, sudah pasti surat ini mendapat reaksi keras dari para netizen. Ada yang menyebut bikin malu karena Pemprov sampai minta-minta sapu dan ember ke kedutaan asing. Kayak nggak punya dana sama sekali. Padahal Anies selalu diglorifikasi dengan sebutan gubernur rasa presiden dengan rencana balapan level international Formula E. Ada pula yang menyebut kelakuan ini macam preman yang melakukan pemalakan. Ada pula yang mengecam tindakan ini mempermalukan negara. Itu semua logis ya? Kok kayak kurang pintar benar sampai minta-minta ke kedubes asing.
Seperti yang disebut oleh seorang netizen, minta ke BUMN seperti Pertamina kan bisa, kalau memang perlu sumbangan ya. Apa karena ada BTV di sana sehingga Anies gengsi? Mau minta ke Pertamina, atau ke Kemensos, atau ke Menteri Erick Thohir langsung? Tinggal diomongin lah, ini kan begitu bocor suratnya, langsung terbongkar lagi aib Anies. Rame lagi kritik bermunculan. Dituduh lagi para netizen yang mengkritik sebagai buzzer RP, padahal mereka memang nyata bodohnya dan memalukan. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?